Halo sahabat liputan6.com, kembali di News Flash Sport edisi Jumat 11 Agustus 2023 bersama saya Marco Tampubolon. Berikut adalah sejumlah kabar dari dunia olahraga yang akan menambah informasi sekaligus menemani aktivitas Anda hari ini. Langsung saja kita awali dari kabar pertama. Kita awali News Flash Sport hari ini dari Manchester United, klub Liga Inggris yang kita tahu baru saja mendatangkan kiper baru untuk menggantikan David De Gea, yakni Andre Onana. Namun gara-gara pembelian Onana, salah satu pemain incaran yang cukup lama akhirnya melayani. Jadi saya akan bacakan sedikit berita dari Liputan 6 terkait ini. Gara-gara beli Andre Onana, incaran lama Manchester United melayang. Seperti kita tahu, Onana didatangkan dari Inter Milan dan sudah menjadi kiper utama di tim Setan Merah. Namun karena kehadiran Onana, salah satu kiper yang juga sudah lama diincar oleh Setan Merah yakni Zion Suzuki, memutuskan untuk menolak tawaran, menolak pinangan Setan Merah. Pemuda 20 tahun itu tidak jadi pindah ke Old Trafford karena tidak mau menjadi pelapis bagi Andre Onana. Suzuki sebenarnya memang disiapkan sebagai pelapis musim ini karena MU butuh kiper kedua, mengingat mereka akan menjual Dan Henderson, sedangkan Tom Heaton akan diplot menjadi kiper ketiga karena faktor usia. Namun Suzuki tidak mau jadi pelapis Onana. Suzuki ingin memiliki menit bermain yang cukup banyak dan ingin bermain reguler bila jadi akhirnya pindah ke Setan Merah. Karena itu dia akhirnya memutuskan pindah atau bermain untuk klub Liga Belgia Sint-Truiden. Namun kepemilikannya masih tetap berstatus menjadi milik klub Jepang Urawa Red. Saya akan bacakan sedikit komentarnya Suzuki terkait dengan penolakan ini. Saya memutuskan untuk transfer kali ini sebagai langkah maju untuk menjadi yang terbaik dunia. Memang benar ada tawaran dari Manchester United sebagai pemain sepak bola, dan sebagai pribadi, jika saya tidak memikirkan apapun, tentu saya ingin pergi ke MU. Tapi di antara mereka, saya benar-benar ingin menghabiskan waktu memikirkan masa depan seperti apa yang menanti saya. Setelah berpikir panjang, saya akhirnya membuat keputusan ini. Manchester United telah mengakuisisi atau merekrut Andre Onana. Penting bagi saya untuk berpartisipasi dalam pertandingan, dan saya pikir juga penting untuk bermain di panggung dunia. Saya ingin memanfaatkan apa yang telah saya pelajari di sini dan melakukan yang terbaik. Sementara banyak pemain aktif di luar negeri sulit untuk menjadi kiper. Saya pikir kami akan menghadapi pertarungan yang sangat sulit di depan di tempat seperti itu. Jadi intinya dia tidak ingin menjadi pelapis Onana. Baik, semoga mendapat incaran-incaran yang baru. Masih ada waktu sekitar 2 pekan lagi untuk bisa transfer musim panas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Dari sepak bola mancanegara, dari Manchester United kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Ada sedikit kisruh dari pemanggilan para pemain timnas U23 yang berlaga di Piala AFF Under 23 tahun akhir bulan ini. Saya akan bacakan beritanya. Piala AFF Under 23, Ketua BTN Sumarji semprot Persija dan PSM karena tidak mau lepas pemain ke timnas Indonesia. Seperti kita tahu bahwa pelatih Sintayong telah memanggil 23 nama untuk Piala AFF Under 23 tahun yang berlangsung di Thailand pada tanggal 17 sampai 26 Agustus mendatang. Sayangnya hingga latihan perdana yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2023 kemarin, hanya ada 17 pemain yang bergabung. Sementara 4 nama, yakni Beckham Putra, Kadek Arel, Alfreandra Dewangga, dan Adi Satrio telah mengkonfirmasi tanggal mereka bergabung. Artinya mereka terlambat, tapi mereka sudah memberitahu kapan akan bergabung dengan timnas, karena mereka masih memperkuat atau dibutuhkan oleh klubnya untuk bermain di Liga 1. Namun ada 2 yang menjadi perhatian atau membuat jengkel Sumarji, yakni Rizky Ridho dari Persija Jakarta dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Keduanya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan dilepas oleh klub masing-masing. Hal ini membuat Sumarji berang dan akan berniat untuk melaporkan keduanya atau kedua klub tersebut kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dia juga menyindir juga kedua pelatih kedua klub karena dianggap menahan-nahan atau tidak melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Kedua pelatih itu yakni Thomas Doll yang melatih Persija Jakarta dan Fernando Tavares dari PSM Makassar. Saya akan bacakan sedikit kutipannya yang cukup marah ya, maksudnya menggambarkan bahwa dia tidak senang dengan kondisi ini. Hanya dipanggil untuk memperkuat timnas saja, sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas.
Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran para pemain. Akan tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri, kata Sumarji yang juga menjabat sebagai anggota Exco PSSI. Dan ini akan saya laporkan ke Ketua Umum supaya ada tindakan ke belakang seperti apa. Tidak boleh kita abaikan orang pelatih asing cari makan di negara kita, tapi mempersulit timnas. Kalau bicara timnas, ini bicara negara, kata Sumarji. Semoga ini sebenarnya bukan masalah kali pertama terjadi sepak bola Indonesia, karena banyak pemain yang tidak dilepas oleh klub untuk ke timnas karena berbagai alasan. Semoga ini bisa tepat terselesaikan karena Piala Under 23 tahun sudah di depan mata dan tinggal beberapa saat lagi. Baik, kita beralih ke kabar berikutnya. Baik, kabar ketiga sekaligus menutup news Flash Sport hari ini. Kami hadirkan dari Piala Dunia Sepak Bola Wanita atau FIFA Women's World Cup 2023 yang berlangsung di Selandia Baru dan Australia. Ada 8 tim yang tersisa dan akan bertanding di babak perempat final, yakni Spanyol, Belanda, Jepang, Swedia, Australia, Prancis, Inggris, dan Kolombia. Pada laga pertama akan mempertemukan Spanyol dan Belanda. Mereka akan bertarung di Wellington Regional Stadium, Selandia Baru, kick off pukul 8 pagi tadi. Di hari yang sama, satu-satunya wakil Asia dan menjadi juara dunia tahun 2011 lalu juga akan bertanding, yakni Jepang akan bertanding melawan Swedia di Eden Park, Selandia Baru. Tuan rumah Piala Dunia Wanita 2023, Australia baru akan bertanding besok atau Sabtu 12 Agustus 2023 dan akan berhadapan dengan Prancis. Australia sebelumnya tampil baik di babak penyisian dan menggilas setelah sempat menggilas Kanada 4-0 dan juga menang telak 2-0 atas Denmark. Untuk mengetahui hasil lengkap dan jadwal pertandingan, Anda bisa kunjungi kanal bola di liputan6.com. Dan sebagai informasi, babak perempat final tidak akan diikuti oleh sang juara bertahan karena timnas Amerika Serikat tersingkir di babak 16 besar. Timnas Amerika Serikat kalah lewat adu penalti melawan Swedia setelah bermain tanpa gol hingga babak perpanjangan waktu usai. Baik, sekian kabar dari dunia sport yang bisa kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Marco Tambobolon, sampai bertemu, sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.